Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Sulistiawati dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, peserta dari KKNDR, kelompok 99, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi pemuda. Perekonomian Indonesia pernah melewati krisis ekonomi pada tahun 1998 dan pada tahun 2008. Perekonomian Indonesia mulai terganggu karena adanya wabah COVID-19 ini. Bukan hanya negara kita, melainkan mengganggu roda perekonomian dunia. Hingga menyebabkan resesi di beberapa negara. Penerapan karantina wilayah dan PSBB bagi sebagian wilayah. Kondisi ini menjadikan pendapatan para pekerja harian, mingguan, sektor wisata, bahkan para wirausahawan menurun dan tidak jarang dari mereka yang mengalami PHK massal, bahkan banyak yang menutup usahanya. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, lantas, bagaimana nasib penerus bangsa? Dampak dari COVID-19 ini cukup dirasa oleh semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali anak muda. Dampak wabah bagi anak muda, salah satunya yaitu menurunnya lapangan pekerjaan bagi fresh graduate atau anak sekolah yang baru lulus. Angka kelulusan di Indonesia yang cukup tinggi mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan dan menambahnya angka pengangguran. Yang kedua yaitu banyaknya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Untuk menekan kerugian dari suatu usaha, maka PHK menjadi cara perusahaan untuk meminimalisir kerugian. Kemudian, apa yang harus dilakukan anak muda agar tetap produktif? Di balik kerugian yang disebabkan oleh pandemi ini, ternyata ada usaha yang cenderung meningkat di masa pandemi ini. Mari kita pilih usaha apa saja yang dapat dijadikan alternatif anak muda untuk tetap produktif. Yang pertama yaitu online shop atau reseller. Selain minim modal, ternyata reseller juga memiliki risiko yang relatif kecil. Dan ini cocok untuk anak muda yang ingin atau memulai usaha. Yang kedua yaitu editor atau desain grafis. Bentuk usaha yang baru-baru ini menjadi alternatif untuk tetap di rumah saja. Bagi kalian yang tidak memiliki keterampilan, bisa mempelajarinya melalui video tutorial atau sebagainya. Dan untuk kalian yang tidak memiliki komputer atau laptop, banyak juga aplikasi dari handphone yang bisa kalian gunakan. Yang ketiga yaitu usaha makanan ringan. Usaha ini dibilang cukup stabil. Karena apa? Karena pandemi yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja dan mengharuskan apa-apa serba online, jadi mulailah dari melakukan apa yang kalian senangi. Dan yang terakhir yaitu bimbingan belajar atau privat. Ini juga dapat dijadikan peluang untuk teman-teman membantu adik kelas atau teman saat kesulitan mempelajari materi dari sekolah melalui sekolah online. Nah, itu tadi beberapa alternatif usaha yang dapat dibuka bagi teman-teman semua. Sebenarnya masih banyak lagi. Akan tetapi, untuk pemula, khususnya bagi lulusan baru, beberapa alternatif tersebut bisa dicoba dan dijalankan. Pesan saya, jangan takut untuk memulai usaha. Carilah apa-apa yang teman-teman senangi dan mulailah beraksi. Tetap patuhi aturan pemerintah.